Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita bersyukur kita mulai perkuliahan statistik ilmu sosial hari ini. Dalam satu semester ini, perkuliahan ini akan diberikan oleh Ibu Dr. Sminah dan oleh saya sendiri. Perkuliahan ini SKS-nya 21. SKS-nya 21, 2 SKS teori yang kita pelajari di perkuliahan dan 1 SKS-nya dari praktikum. Jadi nanti ada praktikum. Selama 1 semester kita akan mempelajari mengenai yang pertama ruang lingkup ilmu sosial itu sendiri. Kemudian kita akan pelajari statistik deskriptif. Kemudian kita akan pelajari uji beda. Baik uji beda 1 sampel, uji beda 2 sampel, uji beda K sampel, uji beda yang berpasangan dan uji beda tidak berpasangan. Kemudian akan dilanjutkan dengan bahasan mengenai korelasi dan kemudian juga mengenai regresi. Mengenai ruang lingkup statistik ilmu sosial secara garis besar bahwa statistik itu yang akan kita gunakan adalah statistik yang nanti akan membantu mahasiswa untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian mahasiswa itu dianalisis dengan umumnya banyak digunakan dengan data statistik ilmu sosial. Kemudian kita akan pelajari statistik deskriptif mengenai apa itu data sendiri, mengenai sumber data, mengenai pengambilan data, mengenai pengukuran datanya, dan juga mengenai kriteria pemusatan suatu data. Misalnya ini rata-ratanya, misalnya sebaran yang lainnya, mengenai pemusatannya, seperti itu. Kemudian kita akan membedakan satu sampel itu menggunakan uji T-square yang nanti kita pelajari. Dalam satu sampel itu kelompok mana yang beruntung. Kemudian kita akan mempelajari uji beda berpasangan. Uji beda berpasangan misalnya dengan uji tanda, dengan uji Wilcoxon. Uji berpasangan itu pada satu kelompok masyarakat yang sama. Misalnya dalam satu kelompok masyarakat yang sama itu dibedakan bagaimana perilakunya terhadap satu program penyuluhan before after. Bagaimana perilakunya sebelum disuluh, bagaimana perilakunya setelah disuluh. Pada orang yang sama itu akan dianalisis bagaimana partisipasinya. Bagaimana partisipasinya pembangunan sebelum disuluh dan setelah disuluh. Bagaimana tingkat kesejahteraan mereka sebelum masuk anggota koperasi dan setelah masuk menjadi anggota koperasi dibandingkan. Kemudian kita akan menganalisis juga data yang tidak berpasangan, misalnya pada kelompok masyarakat yang berbeda. Saudara-saudara, bahwa kita akan memahami teori modernisasi. Teori modernisasi itu bahwa modernisasi itu dimulai dari